Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah selesai menyelesaikan aktivitas ibadah Ramadan. Ada satu kebiasaan yang kemudian dialami oleh para ulama dan juga para sahabat Nabi, yaitu terkait dengan kekhawatiran amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terungkap dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berbuat dosa? Maka Rasulullah mengatakan, bukan. Justru yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang melakukan ibadah puasa, sholat, dan sedekah. Namun mereka khawatir kalau semua yang mereka lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu beliau sangat senang. Bahkan beliau mengatakan bahwa jikalau ada satu amal saja yang aku tahu bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik dari dunia dan isinya. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi renungan kita bersama, bahwa Ramadan yang merupakan bulan yang sangat agung, bulan terbaik, bulan yang di dalamnya seluruh amal soleh manusia itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana langit terbuka lebar, ya, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Bulan yang di dalamnya ketika manusia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan itu. Maka bulan yang agung ini telah meninggalkan kita. Kita memohon kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu menjadi renungan kita adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita jikalau amal-amal kita tidak diterima gara-gara banyaknya maksiat yang sudah kita lakukan. Karena banyaknya dosa yang sudah kita perbuat. Oleh karenanya, di waktu yang tepat ini, mari kita terus memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, sehingga harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita. Sekalipun kita tidak pernah tahu
apakah amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama telah memberikan sinyalnya, yaitu ciri dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah. Dan itu ada 5 kriteria amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia yang amalnya diterima oleh Allah itu semakin dekat dengan Allah. Dia semakin mudah untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Dia semakin mudah untuk terus membangun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu ciri bahwa amal kita diterima oleh Allah. Dan kita akan lihat nanti pasca Ramadan ini, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau kita semakin menjauh. Kalau saja di Ramadan kita bisa bangun di sepertiga malam, akankah pasca Ramadan ini kita masih bisa mempertahankan untuk bangun di sepertiga malam dan kita bersujud di hadapan Allah, kita qiyamul lail, kita mohon ampun kepada Allah, kita berhalwat dengan Allah, kita bermunajat kepada Allah. Apakah itu akan kita lakukan setelah pasca Ramadan ini? Kebiasaan di bulan Ramadan kita tadarus, kita tilawatil Quran. Apakah kemudian setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita, kita masih komitmen, masih istiqomah dalam membaca Al-Quran? Nanti kita akan lihat. Kebiasaan di bulan Ramadan kita senantiasa mudah untuk bersedekah, mudah untuk membantu orang lain. Apakah kemudian nanti setelah Ramadan itu meninggalkan kita, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa berzakat dan lain sebagainya. Kalau pasca Ramadan kita menjadi orang yang sangat dermawan, senang membantu orang, insya Allah itu salah satu ciri bahwa Ramadan kita amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali bukti bahwa kita semakin dekat kepada Allah, ketaatan kita menjadi bertambah. Syukur kita menjadi semakin kuat. Sabar kita semakin kokoh. Karena manusia tidak lepas dengan 2 hal tadi, syukur dan sabar. Yang kedua, ciri dari Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu menciptakan kebaikan-kebaikan baru setelahnya. Jadi kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, pasca Ramadan nanti apakah kita masih istiqomah untuk melaksanakan puasa, yakni puasa-puasa sunnah seperti Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid. Jikalau itu kita lakukan pasca Ramadan ini, itu bagian dari ciri bahwa Ramadan kita amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan amal saleh di bulan Ramadan itu akan menciptakan ibadah-ibadah berikutnya. Yang ketiga, salah satu ciri dari ibadah Ramadan yang diterima di sisi Allah adalah ketika di dalam diri kita itu memiliki kekhawatiran soal amal yang sudah kita lakukan apakah diterima atau ditolak. Dan kita khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat khawatir, para ulama khawatir kalau amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena
kemudian kita juga harus belajar sebab-sebab yang membuat amal manusia itu nggak diterima. Jika amal kita tidak diterima, bisa jadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat melalui pandangan kita, melalui mata kita. Maksiat melalui pendengaran kita. Maksiat melalui kaki kita. Seluruh anggota tubuh kita. Kita melakukan kemaksiatan. Dan itulah yang menyebabkan kemudian ibadah-ibadah kita itu sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teruslah kita memohon ampun kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Perbanyak istighfar, perbanyak kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, dan terus-menerus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan ini akan membuat kita semakin lebih baik dalam menjalani kehidupan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kita merasakan diri bahwa perasaan menurut saya amal solehnya banyak gitu kan. Itu jangan sampai membuat diri kita ujub, membuat diri kita sombong di hadapan manusia. Kita merasa diri paling baik, kita merasa diri paling soleh, kita merasa diri paling solihah, kita merasa diri paling banyak amal solehnya. Justru ini akan menjadi pintu masuknya setan. Karena kesombongan manusia itu adalah sebuah aktivitas yang sangat dicintai, disenangi oleh para syaitan. Oleh karenanya kita harus betul-betul menjaga hati kita, agar semua amal soleh kita itu betul-betul semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan untuk Allah, niatkan semuanya karena ini sebagai bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Sampai sholat, sampai kakinya bengkak," gitu ya. Padahal engkau adalah manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya di masa lalu dan yang akan datang. Maka apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah, tidakkah aku boleh untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini? Maka tingkatan motivasi ibadah yang paling kuat adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bersyukur atas semua nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi. Dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita mengkufuri nikmat Allah, ingat, azab Allah itu sangat pedih. Ya, maka insya Allah ketika kita melakukan semua aktivitas kita adalah dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah endingnya akan menciptakan kebaikan-kebaikan baru yang luar biasa. Dan yang kelima, salah satu ciri bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dijaga oleh Allah dari segala perbuatan dosa. Kita mampu menghindari semua perbuatan-perbuatan yang berefek kepada dosa-dosa kita kepada Allah. Dan kita dijaga oleh Allah. Ingat, kita bisa terhindar dari segala kemaksiatan itu karena pertolongan Allah. Kita mudah melakukan amal soleh itu semuanya karena pertolongan Allah. Hidup Anda, hidup saya, dan hidup kita semuanya itu tidak lepas. Ada tangan-tangan Allah yang bekerja. Maka hari ini dan seterusnya, yuk kita kuatkan, kita komitmenkan dalam diri kita untuk kita terus membangun keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena dunia, ya. Tetapi semua yang kita lakukan itu karena
kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika Allah ridho dengan apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan, maka keridhaan itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan baru. Ziyadatul khair, akan menebarkan ya, kebaikan-kebaikan yang banyak di tengah-tengah kita. Ya. Dan ini insyaallah bukti dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cintanya kepada kita, dan kita pun juga dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah, dan insyaallah kita pun akan terus istiqomah dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.